Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat datang kembali di video Miss H. Sekarang kita memasuki hari keempat. Dan hari ini kita belajar grammar kembali ya. Bagi teman-teman yang udah mengikuti pelajaran ini dari awal, silahkan direview lagi materi yang kemarin, yaitu materi pronoun ya, subjek sama objek kita sudah pelajarin ya. Itu adalah materi paling dasar kalau kita akan mempelajari grammar atau structure di dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, untuk mengetes ingatan teman-teman kemarin tentang subjek sama objek, aku punya latihan ya di sini ya. Subjek sama objek. Bagaimana ketika I menjadi objek, bentuknya berubah seperti apa? Begitu juga dengan you, we, they, she, he, dan it. Oke. Nah, yang pertama adalah me and Diana. Tapi alangkah baiknya kita tulis dulu kali ya. Oke, kita tulis dulu subjek itu apa aja kemarin ya. Oke, boleh kalian tulis juga di buku masing-masing ya. Ada I, you, we, they, she, he, dan it. Oke, ketika I kemarin menjadi objek, dia berubah menjadi me ya. Kemudian kalau you, kalau you, dia tetap you, tidak berubah ya. Kemudian kalau we, maka menjadi us, dan they menjadi them. Oke. Kemudian she kemarin menjadi her. Ini review aja ya. Mungkin teman-teman yang udah lihat video aku sebelumnya udah tahu ini. Kemudian it menjadi it. Oke. Nah, silakan teman-teman direview lagi, dikerjakan 1 sampai 8 ini. Oke, contoh di nomor 1 ya. Me and Diana. Oh, bentar. Me and Diana walk together. Kenapa di sini me itu salah? Harusnya me ini I ya. Harusnya I. Jadi bukan me. Kenapa? Karena dia posisinya masih berada di depan. Jadi harusnya Diana and I atau I and Diana together. Seperti itu. Begitu juga dengan I are both taking psychology. Nah, kalau misalkan ini ya, aku highlight yang salah. Oke, silakan dibenarkan, disesuaikan dengan posisinya. Oke, nomor silakan dibenarkan ya. Kalau misalnya kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti saya periksa. Sorry, yang ini ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, silakan kalian review, di screenshot, dikerjakan sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke possessive adjective. Jadi bentuk-bentuk I atau bahasa Inggrisnya saya itu tidak hanya I saja ya sama me, tapi kita juga harus melihat posisinya di mana ya. Oke, sekarang kita masuk ke possessive adjective. Dilihat dari artinya, possessive adjective ini artinya kepemilikan ya. Possessive itu artinya kepemilikan. Oke. Kemudian nanti bedanya apa dengan possessive pronoun? Nanti saya jelaskan setelah kalian paham ini. Nah, kalau I di sini teman-teman ya, kalau I itu di possessive adjective itu berubah menjadi my ya. Berubah menjadi my. Artinya itu saya ya, sama dengan I. Cuman kalau possessive adjective karena dia kepemilikan, maka harus ada sesuatu yang dimiliki. Contoh, my book ya, kemudian your book ya gitu, my house. Jadi kita tidak bisa bilang rumahku, I house, no, tapi harus diganti bentuk
I atau pronounnya menjadi possessive adjective, yaitu berubah menjadi my. Sekarang kalau you berubah menjadi apa? Menjadi your. Kemudian kalau they berubah menjadi their. Kalau mau bilang rumah mereka, ya bukan their house, tapi their house. Kemudian we ini berubah menjadi our. Kemudian ada she ini berubah menjadi her. Kalau he berubah menjadi his, dan it itu berubah menjadi its. Nah, silakan kalian catat ya perubahan ini. Perubahan ini tuh dinamakan perubahan kepemilikan, ke possessive adjective. Kalau kalian mau bilang mobilku, tidak bisa bilang I car, tapi my car. Oke, sekarang kita coba yang ini ya. Oke, saya pindah dulu di sini. Oke, yang pertama, whose book is this? Maka di sini my ya, my book. Kenapa? Karena di sini itu saya. Udah dikasih kode nih di sini ya. Jadi teman-teman tidak perlu mencari apa pronoun yang ada di sini, tapi sudah dikasih I. Maka kalau I dia berubah menjadi my. Kemudian yang kedua, ada whose hat is this? Whose hat is this? Di sini kodenya he ya, di sini ya. Maka jawabannya adalah whose hat is this? It's his hat. It's his hat. His hat. Oke. Whose dog is this? Maka jawabannya it's their dog karena di sini they. Oke, nanti selanjutnya kalian isi sendiri ya. Oke, coba nomor 4. I, berarti my laptop. Number 5, it's, di sini she, maka jadinya it's her cell phone. Number 6 itu we ya. We menjadi our. It's our car. It's your dictionary. It's his pen. It's her mug ya. Kemudian it's your camera. Oke, selanjutnya. It's their cat. It's his pencil. They are our cookies. They are our glasses. They are your shoes. Oke. Nah, kemudian next ya. Jadi di sini ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ya yang mau ditanyakan atau yang bingung kenapa jadi seperti ini, atau mungkin teman-teman menemukan sebuah bacaan bahasa Inggris dan ada di situ bersinggungan dengan possessive adjektif, boleh nanti ditanya. Oke, jelas ya. Sekarang kita ke yang kedua. Kenapa di sini saya menggabungkan antara subjek dengan objek, possessive adjektif dengan possessive pronoun? Karena memang mereka berdua itu maksudnya materi itu tuh memang bagusnya dua-dua gitu karena berkesinambungan ya. Jadi biar kalian tidak terbalik-balik. Subjek sama objek itu biasanya terbalik-balik. Possessive adjektif sama pronoun juga seperti itu. Nah, sekarang kita ke possessive pronoun ya. Sama-sama posesif, sama-sama memiliki ya. Cuman bedanya di sini ya. Kalau tadi kan my. My itu kan harus diikuti dengan kata benda. My book, kemudian your apa? Your house, harus ada kata bendanya. Tapi kalau di possessive pronoun itu tidak perlu ya teman-teman ya. Jadi artinya di possessive pronoun itu adalah milikku ya. Bedakan aja. Artinya itu adalah milikku. Beda ya dengan bukuku, beda dengan bukumu, buku kita, buku mereka beda. Karena milikku itu tidak ada kata bendanya. Kalaupun ada kata bendanya itu di depan. Ya. Contoh, tas ini adalah milikku. Berarti this bag is, kalau I maka berubah menjadi mine. Mine ini artinya milikku. Oke, kalau misalkan you ya, you itu kamu. Berarti kalau milikmu menjadi yours. Kemudian milik kita menjadi we menjadi ours. Kalau tadi kan our aja. Ini ada oursnya, ada s-nya. Kalau they menjadi
theirs, ya. Kemudian ada she. She ini menjadi hers. Sebenarnya mirip ya, teman-teman. Cuman ditambah s aja, ya. Kemudian he menjadi his, kemudian it di sini menjadi apa? Tidak ada ya. It di sini tidak ada. Oke, tidak ada kepemilikan it's. Ya, it itu pengecualian. Di posisi pronoun itu tidak ada kepemilikan it. Oke. Kalau yang lainnya ada ya. Jadi artinya I yaitu mine, milikku. Sorry, kalau I berubah jadi posisi pronoun jadinya mine, artinya milikku. Kalau you berarti milikmu. Kalau we milik kita, they milik mereka, she milik dia perempuan, dan his, nah, his itu milik dia laki-laki. Hers milik dia perempuan maksud saya. Kemudian his milik dia laki-laki. Nah, it itu tidak ada ya. It itu hanya ada di subjek, objek, dan possessive adjective. Gitu. Nanti ada satu lagi refleksifnya. Tapi teman-teman cukup tahuin dulu. Oke. Ini dulu teman-teman ya, silakan dicatat 4 perbedaan tadi. Asalnya itu berada di posisi subjek. Yang namanya kata ganti, pelaku itu semuanya ada di posisi subjek. Cuman berubah menjadi objek, possessive adjective, possessive pronoun sesuai dengan kalimatnya atau tergantung teman-teman mau pakai yang mana, sesuaikan ya. Oke, sekarang kita langsung ke exercise. Is that your bag? Maka di sini ada you ya. Di sini maksudnya you gitu. Maka kita harus mencari kata lain. Kalau ini kan possessive adjective. Kita cari bentuk possessive pronoun dari kata you atau your. Maka di sini jawabannya adalah is that yours? Apakah ini milikmu? Nah, that is Maria's book over there. That book over there is, Maria itu laki-laki perempuan. Oke, perempuan ya. Maka di sini she. She maka menjadi hers gitu. Kemudian this is our house. Maka the house is ours. Nah, bedanya apa sih? Bedanya di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau ini kata bendanya itu ada di belakang. Coba lihat ya. Kata bendanya ada di belakang. Nah, nih. Kan? Dia jatuh setelah possessive adjective semuanya. Nih, maka ketika possessive pronoun itu kata bendanya di depan, teman-teman. Nah, coba kalian analogikan ke dalam bahasa Indonesia aja. Ini adalah bukuku. This is my book. Berarti buku ini adalah milikku. Berarti this book is mine. Kayak gitu. Ya. Jadi tergantung teman-teman pakai yang mana, sama aja sebenarnya ya. Oke. Lanjutnya ya, kalian silakan dikerjakan ya 5 sampai 10. Nah, nanti kalian bisa tanya atau bisa dicek nanti tanya saya di kolom komentar atau bisa kontak me ya. Nah, gitu tanya. Dan mungkin kalau teman-teman menemukan bacaan selain di sini bisa juga kalian diskusikan nanti di room chat ya. Oke, sorry, di room komentar tadi nanti ya. Oke, this is my coat. Berarti the coat is bla bla bla. Kalian lihat di sini apa pronounnya? Oh my. Berarti kalau my jadi apa? Kayak gitu ya. Oke. Oh, yang nomor 4 belum ya? Nomor 4 ini profesor. Profesor itu laki-laki aja ya. Maka kita pakainya his. Nah, oh, his ini nggak berubah teman-teman ya. His ini tetap his. Nah, mau ini nih ya. Mau sorry, kan tadi posesif adjektifnya his, sekarang posesif pronounnya his gitu. Jadi nggak berubah dia. Di posesif tuh sama-sama his. Kalau yang lainnya tinggal menambah s aja. Oke, gitu aja teman-teman ya untuk pembelajaran grammar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu teman-teman makin meningkat ya di bidang bahasa Inggris ini. Yuk kita sama-sama kembangkan skill bahasa Inggris kita. Oke, thank you so much and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.